Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa kembali saya dan Pak Soleh Asnawi dalam acara Kick Tangsel ya di Lubana Sengkol, tempat yang sangat asri ya, sebuah kawasan wisata dan pemancingan ini milik Pak Soleh nih, milik Pak Soleh Asnawi. Ini tempat yang luar biasa ini. Alhamdulillah hari ini kita ada kedatangan tamu yang juga istimewa ini. Orang terkenal dengan namanya yang sering muncul di medsos dan di berbagai media itu Pak Sardar Ali ya. Sardar Ali, betul Pak. Pak Sardar Ali, Pak Sardar udah kenal Pak Soleh belum? Alhamdulillah saya kenal nama, baru hari ini ketemu dengan dia. Ini sama-sama pengusaha gede nih. Maksudnya gede badannya juga. Pak Soleh, ini Pak Sardar Ali secara di pabrik sebetulnya tidak terlalu populer ya di Tangsel. Cuman nih kalau ngobrol dengan Pak Wali Kota, ngobrol dengan Pak Sekda, ngobrol dengan para tokoh-tokoh nasional tuh banyak kenal beliau ini. Dan kemarin saya datang ke tempat beliau di jamu susu kambing. Ya, cuman dia belum menjamu saya kebuli kambing nih. Insya Allah. Dan saya mendengar cerita beliau itu begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang sering datang ke situ dan juga rupanya tempat itu tempat nongkrongnya para elit Tangsel ya, Pak Wali, para kepala dinas nongkrong di situ. Nggak tahu nih ngobrolin apa di sana. Iya, Biasanya ngobrolin apa Pak kalau para pejabat di sana? Alhamdulillah teman-teman dari Pemda Tangsel ini kebetulan sebelum beliau dia juga udah kenal baik Pak, udah bersahabat, jadi kita memang atas dasar silaturahim lah ya. Tapi memang tempat saya ini dari sebuah obrolan, komunikasi, silaturahim sampai Dinas Pariwisata menunjuk sebagai salah satu destinasi wisata. Tapi edu wisata gitu Pak. Edu wisata. Jadi di sana ada peternakan kambing Etawa Pak. Nanti Pak Ali harus bercerita kenapa kambing Etawa yang dipelihara dan bagaimana cara memeliharanya. Kemudian juga bukan hanya itu, tempat itu cukup luas. Beliau memelihara banyak sekali binatang Pak. Ada rusa, ada burung-burung antik, ada burung merak gitu kan. Cuman saya lihat nggak ada macan aja di sana. Takut kambingnya habis Pak. Gitu Pak Soleh, di tamu kita. Saya senang sekali ini, surprise ini hari ini bisa ketemu Pak Sardar Ali. Ya, karena memang saya pernah dengar sih, cuman belum pernah ketemu sama, belum pernah ketemu. Dan saya senang sekali kalau memang ada itu edukasi masalah hewan, masalah itu ya, peternakan gitu ini. Barangkali nanti ke depan kita bisa ada kerjasama Pak. Siap. Karena saya sendiri memang di daerah Cogrek, Bogor itu Melihara kambing juga ya? ada pembesaran. Pas Pak. Cocok Ya, yang saya ceritain tadi. Karena kita kebetulan punya pesantren itu sambil melatih kegiatan mereka itu. Ya, yang saya kenal sekian ada 10 tahun ya. Ada. Nah, waktu itu beliau baru merintis Pak. Tanah masih 400 meter. Nah, tanah 400 meter. Beliau masih merintis beberapa ekor kambing Etawa. 2 pasang. 2 pasang. Saya lihat ini prospeknya luar biasa. Waktu itu saya wawancarain juga beliau untuk sebuah media ya, majalah di Jakarta. Nah, sekarang beliau itu udah terkenal di nasional sebagai pengusaha perintis ya atau inovator ya di bidang susu kambing. Susu kambing Etawa gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih cerita Pak Ali nih, Pak Sardar Ali ini, bagaimana ceritanya kok bisa sampai ke bisnis kambing Etawa itu? Iya. Jadi alhamdulillah begini ya. Sebenarnya dari suatu bisnis yang betul-betul tidak punya pengalaman dalam pendidikan ataupun dari turunan keluarga tidak ada itu. Berawal dari seorang pimpinan direksi bank pemerintah yang meminta tolong bantuan saya lah supaya mencarikan susu kambing. Saya carikan susu kambing pada itu tahun 2004. Nah, pas saya carikan, saya dapat itu susu kambingnya, saya kasihkan ke beliau. Alhamdulillah terinspirasi aja gitu Pak. Bahwasanya saya pikir ini ya Allah, pas saya tanya buat
ke Pak almarhum Pak Suryanto itu, untuk apa sih Pak? Enggak, saya dengar katanya kalau lambung kita kurang baik, susu kambing menjadi salah satu obat. Wah, saya langsung pikir jadi obat nih, mudah-mudahan manfaat buat umat nih. Nah, buat umat ya. buat umat pikiran saya udah begitu aja, nggak berpikir bisnis karena kita juga nggak tahu bagaimana. Tanah juga masih dibatasi dengan luas yang begitu kecil. Sekarang udah berapa hektar? Sekarang 1 hektar. 1 hektar ya, dari 400 meter ya. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi Bismillah saya ke toko buku Gunung Agung. Pada saat itu saya beli bukunya cara beternak susu kambing, baca di mana pusat daripada peternakan ini ada di Kaligesing. Nah, saya berangkat ke Jogja, dari Jogja saya sama kawan dianterin ke Kaligesing. Disitulah saya beli dua pasang. 2 pasang. Saya bawa, pas nyampe pun saya bingung gitu. Bikinnya dengan kandang bambu sederhana banget gitu ya. Jadi lokasi di situ, rumah saya di BSD Pak. Jadi ya mundar mandir lah kalau pagi, siangnya kerja, balik lagi, sorenya lihat lagi, begitu aja terus. Ya, alhamdulillah saya belajar dari setiap peternak, saya hampiri apa yang mesti saya lakukan, kalau sakit ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Alhamdulillah semua saya dapat dari otodidak seperti itu aja. Alhamdulillah semua berjalan. Bertepatan juga Allah kasih amanah ke saya, bisa melebarkan lokasi itu secara bertahap, maka saya dapat kesempatan untuk pelan-pelan memperluas daripada lokasi ternak. Dan bentuk kandang diantaranya bambu, kita bikin jadi kayu. Nah sekarang alhamdulillah udah. Tapi jenis kambing hanya satu jenis itu aja sementara dua ini? Pak, kita Saanen dan Etawa. Saanen dan Etawa. Tapi dua-dua jenisnya susu. Susu ya? Susu, bukan sapi, bukan kambing potong? Atau Bukan kambing potong. Itu kambing jenis impor ya? Impor, asal muasalnya. Kalau Etawa itu berasal dari Benggala, dari India. Cuma dikembangkan di Jawa Tengah. Namanya disebut PE dia, peranakan Etawa. Peranakan Etawa. Tapi kalau Saanen itu berasal dari Eropa dulu. Saanen Eropa? Eropa. Kambingnya nggak besar, kecil, ya standar. Tapi dia produksi susunya banyak. Susunya bagus. Bagus. Sekarang sudah berapa ekor Bapak punya? Kalau sekarang di 80 ekor kurang lebih ada. 80 ekor. Cuma memang kita, saya pernah Pak Uten datang ke rumah juga Pak, kita selalu problem ada di pada pakan. Jadi mencari rumput yang kadang-kadang nggak memenuhi gitu. Jadi kalau produksi susu gimana Pak sekarang? produksi susu kita sekarang masih di 20 liter lah, 25 sampai 20 liter satu hari. Satu hari ya? Satu hari. Dari kedua jenis kambing itu? Iya. Yang kita perah tuh antara 30 sampai 50 ekor. Terus pasarnya kemana? Pasar kita alhamdulillah Pak sekarang orang udah banyak pelanggan kita ya Pak ya. Datang. Yang karena ini udah jelas untuk obat paru-paru. Makanya kemarin di masa Covid itu kita cukup kewalahan ya. Karena banyak, permintaan banyak? Sangat. Dari susu kambing itu? Sangat, karena ada dokter yang mengatakan kalau udah selesai minum aja ini, gitu. Nggak usah minum obat. Jadi banyak sekali orang berminat datang, dan kebetulan juga sekarang nggak tahu gimana banyak juga yang memelihara kambing ini, anjing yang ras tuh Pak, yang bagus-bagus itu katanya kalau dikasih susu kambing bulunya jadi mengkilat dan gak rontok. Anjing. Jadi konsumen kita beli juga. Tapi susu itu masih murni ya? Murni. Tidak perlu diproses? Kita proses Pak, pasteurisasi. Di apa? Pasteurisasi. Pasteurisasi, tapi nggak ada campuran nggak ada. Bahan luar? Nggak ada. Kita hanya bekukan aja. Bekukan. Dalam 1 liter kita bikin 5 kemasan. Jadi kita bekukan. Iya, jadi murni tidak ada campuran lain, bahan lain. Tidak ada. Jadi cukup besar Pak ya atensi masyarakat dan permintaannya. Kalau prospek bisnisnya sangat menarik. Apa sudah ada perhatian untuk pengembangan bisnis ini? Perhatian untuk kepada kesehatan gitu ya ada ya. Tapi pengembangannya itu belum.